Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahad. Wassalatu wassalam. Wa man fis sama'i ismuhu Ahmad. Wa ma fil ardi ismuhu Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi wa qala aidan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teringat pesan daripada Abu Hurairah yang mana Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sa'ah, tidak akan pernah terjadi hari kiamat hatta sehingga yuqbadul ilmu, sehingga mencabutnya ilmu pengetahuan, ilmu agama. La taqumu sa'ah hatta yuqbadul ilmu. Yuqbadul ilmu ay makna bil mauti ulama. Mencabut ilmu itu, maksud daripada mencabut ilmu di sini adalah mewafatkan ahli ilmu, mewafatkan para alim ulama sedikit demi sedikit. Ini berarti musibah untuk kita semua. Seharusnya ini teguran tamparan besar, sehingga keseimbangan alam dunia bumi ini tidak ada lagi seimbang, karena ahli-ahli dzikir, ulama-ulama, poros paku bumi yang ada di alam dunia oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama, Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber, ulama yang tahfiz Quran. Lalu belum lama barusan mendengar kabar Habib Ali Abdurrahman Asyagab. Kemarin Habib Jafar. Terus ulama dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga poros daripada bumi ini tidak lagi seimbang. Kenapa? Karena ahli dzikir, ahli tahlil, ahli tahmid yang seluruhnya ikhlas, redha, ilmu, amal, wara, haub, ikhlasnya tidak ada lagi karena sebab dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka celakalah bagi umat manusia. Oleh karenanya kita harus kembali kepada Allah, menuju jalan yang benar. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengibaratkan dan menggambarkan kelak nanti ketika Allah Subhanahu wa taala bil mauti ulama, menghilangkan ulama satu persatu, maka akan timbul apa? Timbul orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak paham oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak nanti ada zaman yang mana zaman tersebut pemimpin dipimpin oleh orang-orang yang bodoh. Ini celaka. Ini kiamat. Sebab dengan bil mauti ulama, hilangnya ulama, tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis, tidak berdasarkan fatwa-fatwa yang benar, tidak mengikuti para ulama, maka celakalah zalmun yang ada begitu gelap. Seluruhnya berfatwa sendiri,
tanpa berdasarkan Al-Quran dan hadis yang akan bisa mengakibatkan umat sesat, sehingga Allah jadikan pemimpin-pemimpin tersebut menjadi pemimpin yang bodoh. Karena alim ulama artinya yakdol ulama, yakbidul ulama ay bimakna mencabut ulama, bil mauti ulama, menghilangkan ulama sedikit demi sedikit. Oleh karenanya di sini ditambahkan lagi yang dijelaskan dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum, berkata, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus daripada hamba, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama, sehingga ketika tidak terasa lagi seorang alim, maka manusia akan menjadi orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Lalu mereka bertanya, lalu mereka ditanya, kemudian mereka memberikan fatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat lagi menyesatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga mereka tidak tahu kadar sesuatu ilmu, amal, waro, haub, ikhlas digelapkan oleh Allah. Bahkan Rasulullah SAW mengibaratkannya, gelapnya lebih gelap daripada apapun. Oleh karenanya cintailah para ulama, jagalah para ulama. Hai para pemimpin, hai para umat baginda Nabi Muhammad, segeralah kita bertobat, cintailah para ulama. Dengan apa? Dengan membawa kalimat la ilaha illallah. Karena kelak kita nanti sulit sekali untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan apa? Khalisan mahlisan dakhalal jannah. Qala Rasul, man qala la ilaha illallah khalisan mahlisan dakhalal jannah. Siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah dengan murni, dengan ikhlas, dengan tulus, dakhalal jannah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surga. Oleh karenanya selagi kita masih hidup, kita taubat. Selagi kita masih dekat ulama, kita cintai ulama. Wa qala aidan man qala kulla yaum la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ja'a yaumal qiyamah wa wajhuhu kal badar. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan membacanya 100 kali, maka oleh Allah Subhanahu wa taala mukanya ketika datang pada hari kiamat bagaikan bulan rembulan purnama. Oleh karenanya cintailah para ulama. Ini teguran untuk kita semua. Keseimbangan alam ada pada ulama. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, jangankan kita berbicara kiamat, terjadinya gempa bumi, jikalau tidak ada yang berzikir, bertahmid, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang murni, dengan ilmu yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, dengan ilmu berdasarkan Al-Quran dan hadis, amalnya, waraknya, kehaubnya, ketakutannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlasnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulu minallah wa qulu ilallahi wa ja'a biqalbi munib. Dari Allah kita semua akan kembali kepada Allah. Wa ja'a biqalbi munib, dengan datang membawa hati-hati yang terang. Wa qala aidan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Pesan dari saya, perbanyaklah zikir, perbanyaklah tahlil, dekatilah ulama, ramaikanlah majlis-majlis ilmu. Karena dengan kita duduk bersama para ulama, maka kita duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bersedih, kita harus berduka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan para alim ulama dengan para alim ulama yang benar-benar lebih bisa menjaga keseimbangan muka bumi ini, yaitu dengan melahirkan ulama-ulama yang tidak yang tidak menghancurkan, yang tidak hidup, cari hidup di dalam Islam, yang lebih-lebih menghidupkan Islam ketimbang ulama tersebut cari hidup dalam Islam. Kedudukan ulama itu begitu mulia, kedudukan ulama itu begitu tinggi, bahkan Allah Subhanahu wa taala memposisikan daripada posisi nomor 3, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah Subhanahu wa taala posisikan ulama setelah para malaikat, yaitu yang ketiganya adalah wal malaikatu, ketiganya adalah wal ulul ilmi, yaitu dengan orang-orang yang berilmu. Orang-orang berilmu. Kita duduk dengan orang-orang berilmu. Duduknya sejenak. Ibnu Mas'ud pernah berkata, ya Ibnu Mas'ud, julusaka sa'ah, duduknya engkau sesaat,
duduknya engkau sejenak majlis ilmi, di majlisnya ilmu. La tamasu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itki alfi raqabah. Tidak memegang pulpen, tidak menulis, khairul laka, maka pahalanya sebaik-baiknya pahala, khairul laka min itki alfi raqabah. Maka pahalanya sama seperti memerdekakan 1000 orang budak. Sedangkan memerdekakan 1 orang budak, pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita diberikan pahala 1000 membebaskan 1000 orang budak? Begitu mulia kedudukan ulama. Makanya kita harus bersedih terhadap meninggalnya para ulama, para habai, para kiai yang menjadi paku bumi di alam dunia ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Begitu mulia, begitu agung kedudukan ulama di mata Allah Subhanahu wa taala. Wangzuruka ilal wajhil halim, ilal wajhil alim. Memandang para ulama, menatap para ulama, memandang para ulama ilal wajh alim. Kedudukannya seperti bersedekah 1000 ekor kuda. Khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Pahalanya, kedudukannya sama seperti menyedekahkan 1000 ekor budak. Memandang orang alim, mencintai orang alim, mendekati orang alim, datang berorang alim, mencium tangan orang alim, itu sama pahalanya seperti duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man jara aliman fa ka'annama jarani, man sofa aliman fa ka'annama sofa'ani, man jalasa aliman fa ka'annama jalasani fid dunya, paman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Kedudukannya ma'i yaumal qiyamah, duduknya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala aidan man jara aliman faqad jarani wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang mencintai para ulama, maka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan syafaat, dan kita kelak nanti di bawah naungan para ulama, di bawah para naungan habai. Terlebih-lebih kita duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa kita dimatikan di dalam matinya husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.